Ini ada banyak nih isu yang beredar. Salah satu yang menarik itu ketika PPATK sudah membekukan rekeningnya Rafael Alun. Rafael Alun itu adalah bapaknya Mario Dandi yang kemarin menganiaya David. Lo tahu nggak total rekening yang dibekukan 40, uangnya kira-kira 500 miliar. Waduh, pegawai pajak dengan posisi sebagai eselon 3 duitnya sampai 500 miliar. Itu yang ketahuan. Ada kabar yang beredar dari Rudy Valinka, katanya rekeningnya sebetulnya itu yang terafiliasi baik mata uang asing maupun rupiah itu sampai 1,5 triliun. Aset propertinya juga nggak kalah gede. Emasnya ada 60 kilo katanya. Gila, emas 60 kilo. Itu sama dengan beratnya Mas Mami itu tukang bakso dekat rumah gua. Rafael Alun ini adalah satu fenomena gunung es dalam pegawai pajak kita atau orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk mengkolekting pendapatan-pendapatan negara. Peristiwanya sebetulnya simpel tadinya. Peristiwa penganiayaan seorang anak oleh Mario Dandi, dan Mario ini anaknya Rafael Alun. Sekarang David masih di rumah sakit dan Mario Dandi ini juga sudah ditangkap polisi. Akibat dari penganiayaan ini merembet kemana-mana. Gua ngebayangin ya, kalau duitnya sampai 1 triliun, kalau asetnya sampai 60 kilogram emas, kalau benda-benda yang dia miliki itu di luar kewarasan sebagai petugas pajak, gue yakin dia nggak main sendirian. Ini pasti ada satu kelompok, ada satu gerombolan orang yang bikin pekerjaan-pekerjaan ngumpulin duit dengan memanfaatkan jabatan sebagai petugas pajak. Bu Sri Mulyani pasti kecewa dengan kondisi seperti ini. Bukan cuma Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga sudah komentar bahwa orang-orang pegawai atau pejabat yang pamer kekayaan itu menyakiti hati rakyat. Iya, bukan cuma David yang tubuhnya sakit karena digebukin Mario Dandi. Kita semua yang bolak-balik bayar pajak, kita semua yang bolak-balik dikejar petugas-petugas pajak juga sakit. Lo bayangin ada satu keluarga yang hidupnya bermewah-mewah seperti itu. Ini buat kita semua jadi sakit. Dan pemerintah atas nama Departemen Keuangan atau pemerintah yang memang saat ini sangat membutuhkan dana pajak dari masyarakat, itu kayaknya memang harus serius deh melacak aset-aset yang nggak jelas ini. Nggak cuma 40 rekening yang dibekukan, pasti kalau kita lacak lagi pada akhirnya akan kemana-mana tuh. Dan ini harus dibongkar secara serius, dibongkar untuk meningkatkan kepercayaan publik lagi terhadap petugas-petugas pajak kita. Katakanlah jumlah penerimaan pajak kita 1.000 sekian triliun misalnya gitu loh. Kalau aset satu petugas pajak saja dengan golongan eselon 3 sampai triliunan, lo bayangin gimana itu perasaan kita. Itu ya memang cuma nggak sampai 1%, 0,1% misalnya kalau 1.000 triliun ya dari total pajak pendapatan seluruh negara. Tapi itu kan baru satu karyawan pajak, belum lagi karyawan pajak lain yang memang dicurigai perilakunya ya agak mirip-mirip. Dan kita tahu ini nggak bisa permainan sendiri, pasti permainan kelompok. Kalau memang pengumpulannya sudah sedemikian besar, kalau bisa main sendiri sih luar biasa banget itu orang. Hebat. Yang udah pasti misalnya kasus ini juga menyeret salah satu konsultan pajak yang katanya juga sudah dibekukan asetnya atau sudah dibekukan rekeningnya oleh PPATK. Jadi ini yang menjadi titik masalah lagi. Satu hal yang sebetulnya sangat penting di sini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan publik. Iya, ketika jumlah pendapatan pajak kita itu sampai pada target yang diinginkan, bahkan
pernah sampai pada 100% lebih. Itu sebetulnya bukan cuma petugas pajak yang berjasa bagi pendapatan yang maksimal itu. Yang paling harus diapresiasi adalah para wajib pajak. Orang-orang yang dengan sadar bayar pajak, memotong pendapatannya untuk diserahkan kepada negara dan berharap negara menjalankan atau mengelola uang pajak kita dengan cara yang baik. Baik untuk membangun infrastruktur, untuk membangun kesejahteraan sosial, untuk memberi sumbangan-sumbangan sosial kepada masyarakat yang masih belum mampu. Kita ikhlas kok. Tetapi kalau kita lihat peristiwa ini, perilaku 1-2 orang petugas pajak yang seperti ini, apalagi diikuti dengan perilaku keluarganya, jumlah tabungan istrinya, jumlah tabungan anaknya yang di luar bayangan kita. Lo kerja sampai babak belur, barangkali dari mulai lo kerja sampai nanti lo pensiun dan lo meninggal, berharap punya tabungan sampai 500 miliar aja kayaknya nggak akan mungkin. Rata-rata kita lah, ya kan? 500 miliar itu sekitar 500.000 juta loh. Berapa sih katakanlah gaji seorang manajer di perusahaan menengah? Ya kira-kira 60-50 juta. Untuk sampai 500.000 juta butuh berapa bulan itu? Seumur hidup barangkali nggak akan kekejar apa yang dicapai oleh Rafael Alun dan keluarganya sekarang. Satu hal yang sebetulnya ingin dilihat oleh masyarakat dari pemerintah adalah ini peristiwa jangan sampai menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Gue yakin ketika capaian pajak kita bisa sampai 100% lebih, sebetulnya ini korelatif dengan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita bayar pajak, duitnya dikelola dengan benar loh oleh pemerintah. Buktinya apa? Ya buktinya misalnya pembangunan atau gerak pembangunan di Indonesia itu sekarang kelihatan banget. Itu tingkat kepercayaan publik. Jangan sampai ini runtuh hanya karena peristiwa yang dialami atau peristiwa yang dilakukan oleh 1-2 orang pegawai pajak yang kurang ajar seperti ini. Kenapa gue bilang kurang ajar? Ya enak-enakan kan? Kita sih memang belum bisa membuktikan dari mana duitnya. Tetapi kalau duitnya sampai 1 triliun atau katakanlah 500 miliar saja, itu baru duit cash, belum lagi ditambah properti, belum lagi ditambah surat berharga, belum lagi ditambah aset-aset barang berharga lainnya seperti emas, kendaraan, dan lain-lain. Lo bisa bayangin kan betapa sakitnya kita, betapa nggak enaknya perasaan kita ketika kita harus bayar pajak. Oleh karena itu menurut gua ya cepet-cepet ini diselesaikan. Diselesaikan kalau memungkinkan dirampas hartanya buat negara kalau memang terbukti itu didapat dengan cara-cara yang kotor. Sayang sih, dulu Pak Jokowi pernah mengajukan undang-undang perampasan harta untuk para pelaku korupsi. Tetapi ya kayaknya undang-undang ini mentok di DPR. Padahal itu penting banget. Barangkali para koruptor itu nggak takut baru dihukum 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena ketika dia keluar dari penjara, duit korupsinya masih banyak. Yang paling mereka takutin apa? Hidup miskin. Yang paling mereka takutin hartanya diambil, barang curiannya dikembalikan lagi. Itu yang paling mereka takutin. Seandainya undang-undang itu sudah bisa dilakukan atau dilaksanakan, seandainya undang-undang itu disetujui oleh para anggota DPR, rasa-rasanya perilaku-perilaku kayak seperti ini itu bisa diminimalisir. Karena ya percuma mereka nyolong banyak-banyak, kalau ketahuan colongannya harus dikembalikan. Itu yang menurut gua harus mulai difikirkan oleh para pengambil keputusan atau para pembuat undang-undang di DPR. Jangan deh memberikan ruang bagi para perilaku korupsi. Tapi persoalannya kan DPR kita ya kayak gitu. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.